dibangunkan. Karena waktu yang berat yang untuk orang puasa itu biasanya habis subuh sama sebelum maghrib ya. Kalau habis subuh itu kekenyangan, kalau sebelum maghrib kelaparan, ya, mulai nggak sadar. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan puasa, tapi juga dikenal dengan bulan Al-Qur'an. Jadi hubungan Al-Qur'an dengan puasa itu dekat sekali. Kenapa? Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi hubungan antara Ramadan dengan Al-Qur'an itu erat sekali. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, nanti di antara yang bisa memberikan pertolongan di hari kiamat, memberikan syafaat di hari kiamat, ketika orang sibuk dengan urusannya masing-masing, karena pilihannya cuma dua, nanti tempat kembalinya surga atau tempat kembalinya neraka. Maka ketika itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang menjaganya. Puasa mengatakan, ya Allah, jaga dia, lindungi dia, karena memang aku menahan dirinya dari makan di siang hari. Al-Quran juga membelanya, ya Allah, jaga dia dan lindungi dia, karena aku menjaganya dari tidur di malam hari. Maka orang yang mengerjakan dua-duanya ini, insya Allah akan di backup di hari kiamat, diberikan bantuan dan pertolongan, pembelaan ketika waktu itu semua orang sibuk dengan keadaannya masing-masing. Dan ini menunjukkan bagaimana kedekatan antara Al-Quran dengan puasa. Kemudian contoh praktek amaliyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan juga yang bagus. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mudarasah Al-Quran dengan Jibril. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Dan Ramadan yang terakhir sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka beliau mudarasah Al-Qurannya 2 kali. Dan ini menunjukkan bagaimana kedekatan antara Al-Quran dengan puasa dan juga Ramadan. Kalau dari praktek para sahabat dan salafus soleh juga luar biasa. Mereka memahami betul bulan Ramadan ini juga bagian dari bulan Al-Quran. Dan mereka membanyakkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya disebutkan di antara para salafus soleh itu ada yang di bulan Ramadan 7 hari sekali hatam. Ada yang di bulan Ramadan 3 kali sehari hatam. Kalau 3 hari sekali berarti satu Ramadan bisa 10 kali hatam. Ada di antara mereka memberikan keteladanan berinteraksi dengan Al-Quran 1 hari sekali hatam Al-Quran. Masya Allah. Jadi Ramadan selesai kurang lebih 30 kali hatam. Imam Syafi'i diriwayatkan beliau kalau datang bulan Ramadan maka biasanya sehari 2 kali sekali hatam Al-Quran. Dan ini lebih banyak lagi. Berarti kalau 1 bulanan Ramadan itu Imam Syafi'i kurang lebih menyelesaikan 60 kali hatam. Kita bagaimana? Berkali-kali Ramadan. Berapa hatamnya Pak? Insyaallah. Siapa yang sudah hatam? Ada di sini kah? Yakin ada saya. Tawadu, nggak mau angkat tangan. Banyak di sini yang sudah hatam tapi diam-diam aja. Tahu-tahu selesai aja. Maka memang kita harus punya niat dan targetan untuk banyak membaca Al-Quran di bulan ini. Karena tadi kedekatan antara Ramadan dengan Al-Quran sangat dekat sekali. Minimal kita targetkan misalkan 1 kali hatam minimal. Kalau bisa 2 lebih baik lagi. Kalau bisa 3 kali hatam di bulan Ramadan ini juga lebih baik lagi. Dan biasanya kalau kita punya target 3, melesetnya berapa? 2 lah, gitu kan? Kalau targetnya 3. Kalau targetnya 2, melesetnya minimal 1. Tapi kalau targetnya minimalis, saya 1 aja Ustaz katanya. Berarti nanti melesetnya nggak selesai. Berkali-kali Ramadan harusnya kita bisa menyelesaikan minimal 1 kali sehingga 40 kali Ramadan hidup di dalam diri kita atau lewat dalam diri kita. Maka kita punya bekal 40 kali hatam di bulan Ramadan karena setiap Ramadan ditargetkan untuk 1 kali hatam. Oleh karena itu ini bulannya Al-Quran. Kita dianjurkan untuk memperbanyak Al-Quran, baca Al-Quran di bulan ini karena memang hubungannya dekat dengan bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, alhamdulillah Ustaz. Saya kalau tilawah Al-Quran sudah terbiasa. Minimal 1 hari 1 juz lah. Kadang-kadang bisa lebih 2 juz atau 3 juz.
tapi ini sudah menjadi kebiasaan lama. Di Ramadan tinggal meningkatkan saja. Maka alhamdulillah kalau seandainya sudah punya kebiasaan baik seperti itu. Namun kita juga perlu kemudian mengupgrade diri kita, menaikkan level kita. Satu langkah lebih maju, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi juga mentadaburi Al-Quran. Harus punya keinginan dan juga semangat untuk mentadaburi Al-Quran. Kita harus punya pertanyaan di dalam diri kita. Apa sih maksud ayat yang kita baca ini? Apa sih pesan di dalamnya? Apa sih kandungannya? Harus punya keingintahuan yang kita baca itu apa maksudnya, apa maknanya. Dan inilah yang diperintahkan juga di dalam Al-Quran dalam surat Muhammad. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Atau mungkin masalahnya ada di hati-hati mereka yang terkunci, sehingga mereka tidak tertarik untuk mentadaburi Al-Quran. Maka ada perintah tadabur, dan tadabur ini lebih sederhana. Yang penting kita punya hati yang bersih, pikiran yang bersih, dan ingin mendapatkan petunjuk, pegangan hidup. Maka insya Allah ya, walaupun sekedar dengan baca terjemahan, itu bisa menjadikan kita sarana untuk tadabur. Dan lebih baik lagi, hasil tadaburnya kemudian didiskusikan dengan Ustadz. Ustadz, siapa aja yang kompeten, kita kemudian sampaikan, saya kemarin mentadaburi Al-Quran, ayat ini, dan saya mengambil kesimpulan seperti ini. Apakah ini sesuai dengan yang dimaksud dalam ayat itu? Maka ini lebih baik lagi menjaga kita dari punya pemahaman yang tidak pas ya. Jadi tadabbur ini lebih sederhana daripada mentafsirkan. Semua kita bisa mentadabburi Al-Quran. Dan ini kita penting untuk mentadabburi karena memang Al-Quran itu merupakan kitab hidayah, petunjuk dan pedoman hidup. Allah mengatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk apa? Untuk dibaca doang. Maka Allah mengatakan, "Hudal lil muttaqin," petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita tidak bisa mendapatkan petunjuk kalau kita tidak mengerti apa yang kita baca, kita tidak bisa memahami apa yang kita baca, dan kita tidak bisa kemudian menerima pesan apa yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Maka diantaranya dianjurkan memang tadabbur. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya akan berikan contoh tadabbur. Ada buku yang menarik yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Al-Majidi. Beliau ini dokter ya, orang Yaman, dokter ya, bukan dokter. Jadi Syekh gitu, guru besar dan sekarang ngajar di Qatar. Beliau punya buku yang menarik. Beliau mentadaburi Al-Quran dan mentadaburi surat yang sering kita baca. Surat yang 17 kali minimal kita sehari baca kalau kita salat wajib saja. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Kemudian beliau membuat tema dalam bukunya itu mengenalkan Islam kepada dunia lewat 7 ayat. Dan di situ ada 10 poin. Dan ini bisa jadi bekal kita juga bagaimana hasil tadabbur ini sangat bagus sekali ya, yang bisa menjadikan bekal. Siapa tahu ada orang non-muslim, tetangga, teman kerja yang bertanya, "Pak, Bapak muslim kah?" "Iya." "Bisakah menjelaskan tentang Islam kepada saya secara singkat?" Maka rupanya ada caranya, diantaranya tadi ya, dalam surat Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan bagian contoh dari tadabbur. Dan kita coba kemudian apa sih yang ada dari 10 poin itu. Dan kita memang penting ya, harus punya pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Kenapa surat ini dari sekian banyak diperintahkan untuk diulang-ulang? Kenapa surat ini ada setelah surat ini? Kenapa kemudian sebelumnya surat ini? Kenapa kemudian seterusnya ada ayat-ayat yang diulang? Maka pertanyaan ini harus hadir di dalam diri kita supaya terpicu ya, untuk kemudian mentadaburi, memahami apa yang ada di balik itu semuanya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya enggak ngantuk kita ngaji ya. Kita ngaji, coba baca Al-Fatihah supaya mendapatkan keberkahan Al-Quran juga. Ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa artinya, Pak? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Ini ayat berapa ini? Ayat bukan? Dia bukan ayat. Dia bukan ayat, tapi ada di ayat yang lain diperintahkan untuk dibaca kalau kita mau baca Quran. Faida qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita membaca Al-Qur'an, maka dianjurkan untuk membacanya ta'awud sebelum baca Al-Qur'an. Ta'awud ini ada dua redaksi. Ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, satu lagi apa? A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Tapi yang sering digunakan yang biasa kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, masuk ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kita tahu artinya karena sering ngedengar kan, orang kalau baca kemudian diterjemahkan tuh dengan menyebut nama Allah, kayak gitu. Biasanya seperti itu ya. Baik, ini merupakan ayat yang disepakati oleh semua imam qiraat. Kalau para qurra mereka sepakat bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah dan semua surat kecuali surat At-Taubah di permukaan. Nah, adapun yang berbeda pendapat ulama mazhab ya, mereka mengatakan bismillah merupakan ayat atau bukan, ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan bagian dari setiap surat, berarti nomor 1 dia. Kemudian yang kedua, dia ayat sendiri, nggak ada ayat yang keduanya, berdiri sendiri, independen dia, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Kemudian yang ketiga, dia merupakan bukan ayat dan dibaca untuk mendapatkan keberkahan. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang kita dapatkan dari bismillah? Apa coba pelajaran gitu yang kita dapatkan dari bismillah? Puluhan kali kita membacanya dalam sehari. Bahkan mau ngapa-ngapain juga kita membaca bismillah. Kira-kira apa kesimpulan pesan yang diambil dari kalimat bismillahirrahmanirrahim? Apa jawaban? Ini kita lagi contoh tadabbur ya. Iya. Oke. Ada lagi? Dapat keselamatan. Ada lagi? Baik. Saya Abdul Salam Al-Majidi tadi buat buku temanya apa? Mengenalkan Islam kepada dunia lewat 7 ayat. Dan di situ ada 10 kesimpulan. Di antara kesimpulannya yang pertama, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim ini jawaban bagi ingin yang mengenal siapa nama Tuhannya orang Islam. Orang Yahudi punya Tuhan, namanya siapa? Yahweh. Orang Kristen punya Tuhan, namanya siapa? Yesus. Orang Islam siapa namanya? Jadi kalau ada orang non-muslim misalkan pengen tahu tentang Islam, orang muslim siapa sih nama Tuhan kalian? Maka nama Tuhan kita adalah Allah. Makanya Allah mengatakan bismi, dengan nama Allah. Ada namanya ya, dengan nama Allah. Dan dari sekian banyak asmaul husna, nah lafaz Allah ini lafaz yang dominan, bisa mewakili semua asmaul husna ya, yang 99 yang kita tahu itu. Makanya dalam berbagai banyak zikir kita menggunakan lafaz Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada yang nanya siapa nama Tuhannya orang Islam, maka katakan namanya adalah Allah. Dan itu Allah menyebutkan sendiri, bismillah. Itu ya, itu poin yang pertama. Nah, dalam bismillah juga Allah menyebutkan sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini 2 kata tapi akarnya sama. Dari kata apa? Rahimah atau rahmat. Cuma dibedakan artinya dalam bahasa Indonesia, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Padahal dua-duanya pengasih penyayang, pengasih penyayang. Tapi kita sering membedakannya karena memang ngikutin terjemahan bahasa Indonesia. Apa pesan yang bisa kita ambil dari Ar-Rahmanir Rahim? Sifat dasar Allah
dari semua sifatnya yang mendasar adalah Allah Maha Penyayang. Jadi Allah itu ada sifat marahkah? Ada. Allah itu ada sifat pembalas dendamkah? Pembalas kita atas keburukan ya dibalas keburukan. Ada. Allah itu maha gagah? Ada. Ya. Allah itu maha agung? Ada. Dari sekian banyak sifatnya, apa sifat yang dominan? Sifat yang dominannya maha penyayang. Jadi kayak bapak-bapak lah. Wih, bapak ini katanya marah terus. Padahal dia juga sayang sama istrinya, sayang sama anaknya. Tapi sifat yang dominan yang sering ditangkap oleh orang karena dia sering marah-marah, maka kemudian orang menghukumi apa? Menghukumi dia bapak ini orangnya marah-marah terus. Padahal dia juga punya rasa kasih sayang. Nah, sifat Allah itu yang dominannya adalah penyayang. Dan ini jawaban bagi orang yang mengatakan Islam ini katanya agama intoleran, agama ekstrim, agama radikal. Padahal Allah mengatakan tentang dirinya, Allah itu maha penyayang. Dan agama Islam, agama rahmatan lil alamin, yang rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta. Ini satu poin yang pertama. Itu ya, tadabbur kayak gitu ya. Lebih sederhana. Nah, berikutnya kemudian ayat yang kedua, kita baca ya. Supaya nggak ngantuk. Ini harus suruh baca terus supaya nggak tidur nih. Kalau dilepasin, lepas sudah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya Pak? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apa kira-kira? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada? Syekh Abdul Salam Al-Majidi mengatakan, ayat yang kedua ini jawaban. Kalau ada yang mengatakan, oh orang Islam itu nama Tuhannya Allah, sifat dasarnya penyayang. Ada berapa Allah itu? Yahudi ada banyak, mereka mengatakan Ezra itu anak Tuhan. Kristen juga sama, mereka ada meyakini tiga itu satu itu tiga. Agama yang lain lebih banyak lagi. Islam ada berapa Tuhannya? Maka Tuhannya ada satu. Apa dalilnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nyambung gak Pak? Alhamdulillahirabbil alamin dengan kaitannya jawaban yang menunjukkan Allah itu cuma satu. Nyambung nggak? Nah, paham nggak? Bukannya dalil Allah itu satu, qul huwallahu ahad. Ya, itu penegasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi logiknya, ada sebagian orang non muslim itu ketika mereka pengen jawabannya yang logik, yang akal. Ya, kalau dikasih dalil mereka nggak akan terima. Ada sebuah kisah yang menarik yang beliau ceritakan. Beliau mengatakan, suatu hari saya kedatangan orang Yaman, mantan Menteri Keuangan Yaman. Dia ini bercerita, Syekh, saya punya pertanyaan. Pertanyaannya begini katanya. Dulu saya pernah ngikutin seminar ketika waktu itu kumpul menteri-menteri keuangan, di samping meja saya, rupanya yang duduk Menteri Keuangan Jepang. Di sela-sela seminar kita break minum kopi gitu kan, nah, kemudian ngobrol dan lain sebagainya, sampai pada suatu pembicaraan dia mengatakan, katanya kami ini di Jepang menyembah banyak dewa, ribuan dewanya, banyak sekali. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu disebutkan. Orang Yaman ini dia Muslim, dia mengatakan, oh beda dengan kita katanya. Kita ini di Yaman menyembah Tuhan yang satu. Kemudian orang Jepang ini kaget, cuma satu. Terus apa argumentasinya? Yang menunjukkan itu Tuhan itu cuma satu. Apa argumentasinya? Apa logiknya? Yang menunjukkan Tuhan itu satu. Kata orang Yaman ini kepada saya berusaha menjawab sekenanya, tapi kayaknya kurang memuaskan dia. Kira-kira apa ya katanya jawaban yang pas? Maka beliau mengatakan, gampang. Jawabannya ada dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca ayat yang kedua. Allah mengatakan, Alhamdulillahirabbil Alamin. Maha segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta.
Dan namanya alam semesta berarti semua yang ada di jagat raya ini kecuali Allah. Apapun itu. Mau ada yang di langit, mau ada di bumi, mau ada yang di laut, itu semuanya alam semesta. Yang menciptakan siapa? Allah. Jadi kalau orang Jepang itu pengen argumentasi yang logik, katakan kepada dia, kalau kamu menyembah Tuhan yang dewa yang disebut dewa langit, maka aku menyembah Tuhan yang menciptakan dewa langit yang kamu sembah. Kalau kamu menyembah dewa bumi, maka katakan, aku menyembah Tuhan yang menciptakan dewa bumi. Dan alam raya ini ada, ya karena satu penciptanya, nggak mungkin dua. Masuk nggak Pak? Logik nggak? Logik ya, gitu ya. Jadi ini diantara kesimpulan yang dari ayat yang kedua. Baik, berikutnya ada kata Rob. Rob ya, lihat ya. Ada keindahan dan keselarasan antara pembukaan Al-Quran dengan penutupan Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di antara nama Allah, Rob. Dan kita sering menyebut-nyebutnya dalam doa. Robbi, Robbana, gitu kan? Robbana, Robbighfirli, Robbana, Zolamna. Rob ini merupakan nama Allah. Dan rupanya ada nama Allah dalam surat Al-Fatihah yang sebagai pembuka, kemudian juga ada dalam surat An-Nas sebagai penutup. Jadi dalam surat An-Nas ada 3 nama Allah, Rob, Maliki, Ilah, dan itu juga disebutkan dalam pembukaan Al-Quran, Rob, Robbil Alamin, Maliki, Maliki Yaumiddin, kemudian Ilah, yang mana Ilah? Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Nah, ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Artinya sama, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mungkin di antara kita bertanya-tanya, ngapain ada pengulangan? Bukankah ini pemborosan? Cukup sekali diulang tapi diulang lagi. Maka lihat ya, susunannya berbeda. Ar-Rahmanir Rahim yang pertama, setelahnya ayat apa? Alhamdulillahirabbil alamin, alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim yang kedua setelahnya apa? Maliki Yaumiddin, alam akhirat. Ya, maksudnya sebelum Allah menciptakan dunia itu didasari sebabnya karena kasih sayangnya. Dan nanti ketika terjadi kehidupan kedua akhirat yang mendominasi sifat Allah juga Maha Penyayangnya. Jadi 2 alam disebutkan dan dimulai dengan kasih sayangnya. Dan ini menegaskan sifat dominan Allah Maha Penyayang. Ada orang berkata begini, Allah itu sifatnya dasarnya penyayang. Kalau Allah itu sifat dasarnya penyayang, kenapa ada pembunuhan? Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada kesakitan? Orang Gaza dibantai 1 tahun. Mana Allah? Bukan Allah itu penyayang? Kenapa Allah nggak bantu mereka? Orang Bekasi kebanjiran, rumahnya tenggelam. Mana Allah? Bukankah sifat dasarnya penyayang? Kenapa Allah nggak bantu mereka? Gimana jawabnya Pak? Hah? Gimana? Gimana jawabnya? Maka yang sesuatu yang kita lihat di sekitar kita, yang nampak itu mungkin bencana, tapi bisa jadi di bawahnya rahmat, kasih sayang. Dan juga bisa kebalikannya, di mata kita yang nampak itu kasih sayang, tapi di bawah itu bencana. Contoh ya, yang di atasnya kasih sayang, di bawahnya bencana. Semua kita sayang dengan anak. Saking sayangnya, kita nggak bangunkan dia subuh. Kenapa nggak dibangunkan? Sayang Ustaz, lagi lelap betul dia tidurnya, gitu kan? Sayang kelihatannya kan, enak kan tidur kan anaknya, lelap tuh. Tapi kira-kira kalau dibiarkan terus-menerus, nanti di waktu yang akan datang akan menjadi tetap kasih sayang apa bencana? Bencana, ya. Itu contoh ya. Ada kebalikannya, di mata kita bencana, di bawahnya kasih sayang. Misalkan, nauzubillah ya, ada orang sakit diabetes, luka kakinya. Kata dokter, Pak, ini harus dipotong Pak, harus diamputasi, kalau enggak nanti nyebar. Kejam nggak tuh dokter? Sadis nggak motong kaki orang? Sadis betul dia. Tapi di bawahnya ada kasih sayang nggak? Ada kasih sayang. Maka apa yang terjadi di Gaza? Orang yang terbunuh, kemudian anak yang kehilangan bapaknya, yang tenggelam rumahnya karena banjir dan lain sebagainya. Di mata kita bencana Pak. Tapi di bawahnya ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka para syuhada yang meninggal bukan meninggal biasa saja yang di Gaza itu. Mereka para syuhada. Dan ini akan mengangkatkan derajat mereka nanti di akhirat. Kemudian juga ini sebagai ujian keimanan yang mereka juga bakal
mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi sesuai dengan hadis Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, mengagumkan urusan orang yang beriman semuanya baik. Kalau ditimpa kebaikan, dia bersyukur kebaikan baginya. Kalau ditimpa musibah, dia bersabar, maka itu juga jadi kebaikan baginya. Jelas ya? Jadi kadang-kadang kita juga kerja nggak habis-habis ini Gaza, kasihan betul. Doa udah gitu. Kenapa Allah nggak bantu mereka? Kenapa Allah nggak bantu mereka? Kadang-kadang kita negatif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang ke berapa? 1 2 3 ya. 3. Berikutnya yang keempat. Maliki yaumiddin. Apa artinya, Pak? Ya, menguasai pembahasan. Kira-kira apa kesimpulan yang diambil dari Maliki yaumiddin? Kalau artinya jelas berarti ada hari kiamat. Nah, ini merupakan jawaban. Kalau ada orang yang bertanya, kalau nama orang Tuhan orang Islam itu adalah Allah, sifat dasarnya kasih sayang, dan Allah itu Esa, dan Allah menciptakan dunia karena kasih sayangnya, maka nanti kita kemana? Motor rongsok, motor rusak, yang nggak bisa dipakai lagi, dia akan kembali ke tempat rongsokan. Mobil yang rusak, yang tidak bisa dipakai lagi, dia juga akan masuk ke tempat rongsokan. Kita nih manusia. Nanti ada masanya, kita juga akan menjadi apa? Rongsokan. Kemana? Ke tempat rongsokan. Selesai. Nggak ada apa-apa lagi. Maka Allah mengatakan, Maliki yaumiddin, nanti ada hari pembalasan. Dan disinilah ditegakkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan mendapatkan balasan, baik balasan dari kebaikan yang dilakukan, dan balasan yang buruk bagi keburukan yang juga dia lakukan. Maliki yaumiddin. Dan semua orang yang berakal sehat, dia akan bertanya, Pak, memikirkan seperti itu, karena melihat sekitarnya itu, pasti akan masa berlakunya selesai. Nah, kita ini nanti kemana? Ya, pertanyaan yang ditanyakan oleh semua orang. Nanti ada hari pembalasan, dan itu merupakan rukun iman yang harus kita yakini. Jadi seperti itu ya. Jangan sampai kemudian meragukan tentang rukun iman. Semuanya merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Ada orang bikin konten, dan sebenarnya ini merupakan hal yang lama. Orang meragukan tentang hari kiamat supaya viral gitu kan. Apa itu hari kiamat katanya? Nggak ada itu. Timbangan, jembatan, hisab itu nggak ada. Surga dan neraka itu cuma ilusi, nggak ada itu. Kalau ada, siapa yang pernah ke sana? Coba, ayo katanya, gitu kan? Nggak ada itu. Kalau kita udah mati ya mati kata dia. Bahaya nggak nih? Bahaya. Bisa mengikis keimanan kita dan membuat kita malas untuk beribadah. Ada jawaban yang menarik dari Syekh Abdul Majid Az-Zandani rahimahullah taala, ya. Di zamannya juga ada orang seperti itu, menyebarkan pemikiran yang berkaitan tentang meragukan hari kiamat. Syekh gimana ya? Ada orang meragukan hari kiamat, bilang katanya kiamat itu enggak ada, dan lain sebagainya. Maka saya mengatakan seperti ini, begini katanya. Kalau kita sholat, puasa, zakat, dan kita melakukan semua kewajiban, ya, terus rupanya terjadi kiamat. Pas terjadi kiamat, rupanya di dalam kiamat nggak ada apa-apa nantinya, ya, nggak ada hisab, nggak ada timbangan, nggak ada neraka, nggak surga. Kira-kira masalah nggak kita? Tadinya udah sholat, puasa, zakat gitu, pas datang kiamat, rupanya nggak ada apa-apa di kiamat itu, nggak ada timbangan, nggak ada mahsyar, nggak ada neraka. Kira-kira masalah nggak kita nanti? Nggak masalah, orang nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa, berarti kan nggak ada yang ditakutkan. Tapi kebalikannya, gara-gara omongan kita, gara-gara omongan mereka, kita kemudian nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, nggak haji. Terjadi kiamat rupanya, ada hisab, ada timbangan, ada neraka. Maka kata beliau, masalah nggak kita? Masalah, ya kan? Jadi sederhana kata beliau. Jadi seperti itu. Jadi kita meyakini kiamat itu pasti ada karena Allah mengatakan Maliki yaumiddin. Ya, dan ini harus kita pegang karena itulah yang membuat kita nanti untuk mempersiapkan diri menyambut hari itu. Baik, itu yang keberapa? Yang keempat. Sampai jam berapa nih? Habis ya? Suruh 5 menit lagi. Baik. Berikutnya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini nomor 5 dan nomor 6. Kalau kita ini nanti akan diadili, ada hari pembalasan, berarti harus ngapain kita? Ibadah. Harus ibadah. Iyyaka na'budu, harus ibadah. Dan ini jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa yang rajin ibadah, dia merasakan ketenangan hati. Dan kebalikannya, orang yang malas beribadah akan mendapatkan kekosongan hati, ya. Jadi kalau mau cari ibadah, cari kebahagiaan, rajin-rajin beribadah, ya. Dan itu akan membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Dan ini sebagai penghambaan. Wah, sholat kan cuma 5 menit Ustaz. Dikali 5, 25 menit. Puasa juga cuma 1 bulan doang yang wajib. Sisanya ngapain? Katanya ibadah kita nih di dunia. Dan Allah mengatakan memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ibadah itu maknanya luas. Ulama mengatakan semua ucapan dan perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang dicintai dan ridha Allah itu adalah ibadah. Ya, memang ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Jadi kalau kita misalkan sholat ya jelas itu ibadah. Ngantar anak ke sekolah ibadah bukan? Ibadah, ya. Kemudian nyiapin takjil ibadah bukan? Ibadah. Nikah ibadah bukan? Ibadah. Oh, paling enak itu Ustadz katanya. Paling suka saya ibadah itu nikah katanya. Nah, kerja ibadah bukan? Ibadah. Kalau kita mengatakan ya Allah, aku langkahkan kakiku sebagai seorang suami yang punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga dan istrinya. Maka berkahilah pekerjaanku, mudahkan urusanku selama di kantor dia 8 jam. Maka dihitung sebagai ibadah. Tidur juga ibadah. Kecuali tidur di pengajian ya. Tidur juga ibadah. Apalagi tidur malam. Ya Allah, saya tidur melepaskan lelah dan capek supaya nanti bisa bangun qiyamul lail. Maka tidurnya ibadah. Jadi itu ya. Dan ini merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada seorang Yahudi ya masuk Islam gara-gara dia orang Yahudi ini naik kereta di Jerman, ngelihat orang Jerman mukanya datar. Ya, negara-negara maju itu tidak sebanding dengan kebahagiaan warganya. Ya. Maka dia kemudian merenung, kenapa ya Jerman negara yang maju, transportasi umumnya maju, sosialnya maju, tapi kok wajah warganya itu datar, susah senyum, gitu kan? Nggak kelihatan kebahagiaan di wajahnya. Akhirnya dia kemudian suatu hari membaca Al-Quran dan mendapatkan jawabannya. Apa jawabannya? Surat pendek yang kemudian mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu yang menyebabkan dia masuk Islam. Apa kira-kira Pak? Surat pendek nih, juz 30. Allah mengatakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kalian bermegah-megahan, berbanyak-banyakan sampai kalian masuk ke liang kubur. Dalam artian kerja pagi siang, banting tulang dan lain sebagainya, mengejar dunia. Boleh, tapi jangan lupa untuk memperhatikan kebutuhan batin, ya, kebutuhan rohani. Karena inilah sesungguhnya kebahagiaan yang sejati. Makanya ini sesuai dengan konten yang saya pernah lihat. Ada orang Indonesia tinggal di Korea. Ini baru-baru ya, baru kemarin saya lihat. Kata dia, selama saya di Korea, perbedaannya dengan tinggal di Indonesia diantaranya adalah orang Korea itu mukanya datar-datar. Jadi sama dengan cerita orang Yahudi yang masuk Islam ini. Kenapa? Padahal di sana transportasi maju, negaranya maju dan lain sebagainya gitu kan. Tapi mukanya itu kayak datar, kayak kosong gitu. Enggak terpancar kebahagiaan. Beda dengan orang Indonesia gitu kan. Dia punya hutang, senyum, enggak punya hutang, senyum juga. Tanggal tua senyum, tanggal muda apalagi gitu kan. Jadi orang Indonesia gampang senyum karena memang mungkin ada ketenangan di dalam hatinya. Dan alhamdulillah itu diantaranya adalah karena kedekatan kita dengan Allah, karena ibadah ya yang bisa memberikan kebahagiaan. Nah, kalau itu tugas kita di dunia, kalau kita nggak mampu melaksanakannya gimana? Minta pertolongan sama Allah. Wa iyyaka nasta'in. Yang minta pertolongan hanya kepada Allah. Nggak boleh kepada dukun, orang pintar, padahal dia nggak pintar, dan lain sebagainya. Ya. Maka ini yang ke-6 ya. Yang ke-6. Berikutnya, jalan yang seperti apa yang harus kita tempuh? Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ada orang mengatakan, orang Islam ini katanya nggak yakin dengan agamanya.
nggak yakin dalam kebenaran. Kenapa? Setiap sholat dia mengatakan, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Yakin nggak Pak? Kita dalam kebenaran. Terus kenapa ngomong terus ihdinas siratal mustaqim? Kalau yakin kan udah nggak minta lagi, kita yakin nih. Maka ulama mengatakan hidayah itu terbagi dua. Ada hidayah irsyad, ada hidayah i'anah. Ada hidayah umum, petunjuk umum, ada hidayah pertolongan. Contohnya seperti ini. Kelamaru lewat mana ya? Oh, lewat sini Saripudin Yus, kemudian lurus saja di bandara nanti belok kiri ada pelang Lamaru, itu sampai sudah. Itu namanya hidayah umum. Siapa yang mau selamat dunia dan akhirat, kata Allah, ini dilakukan, ini ditinggalkan. Itu hidayah umum. Kalau hidayah khusus, Pak, Kelamaru lewat mana? Oh, lewat sini nanti di bandara, belok kiri, lurus saja nanti ada pelang Lamaru. Kemudian kita mengatakan, Pak, bisakah kita diantar? Kan banyak belokannya, kan banyak godaannya. Bisakah diantar sampai tujuan? Kalau kita diantar sampai tujuan, pasti tepat sasaran dan selamat sampai tujuan. Nggak akan tersesat, nggak akan melenceng, nggak akan belok, karena memang diantar sampai tujuan. Dan itulah yang kita maksud dalam ucapan kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami yang jalan yang lurus. Maksudnya, minta tolong juga untuk sampai dibimbing sampai ke tujuan. Jadi seperti itu ya, hidayah i'anah. Baik, itu yang ke-7. Yang ke-8, jalan ini ada yang pernah melaluinya kah? Siapa? Ada. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah berikan kepada mereka nikmat. Siapa itu? Ini jawabannya dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Jadi orang-orang yang pernah melewati jalan itu diantaranya para nabi, syuhada, siddiqin dan sholihin. Ikutin mereka, insya Allah sampai ke tujuan. Ini yang ke-8. Tapi Allah mengatakan hati-hati, ada jalan buntu, ada jalan buruk, jangan diikutin. Ghairil maghdubi alaihim, jalan orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Di antara sekian banyak pendapat ulama, maghdub ini orang kafir dengan berbagai variannya. Yahudi, Nasrani, musyrik, semuanya masuk. Waladhdallin siapa? Mereka orang munafik ya. Dan juga dengan berbagai modelnya. Jadi seperti itu yang ke-9. Yang terakhir, kita kemudian mengambil pelajaran, kata beliau, dari pola kata nahnu. Ihdina, tunjukkan kami, bukan tunjukkan saya. Iya karena budu, sesungguhnya hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kenapa bukan saya? Saya minta, saya menyembah gitu. Dan ini beliau mengatakan supaya di situ ada pesan kita nih sebagai muslim merasa bersaudara dengan muslim yang lainnya ya. Dan itu yang akan bisa mendapatkan kemenangan kolektif ketika kita merasa kebersamaan dengan muslim yang lainnya. Dan ini yang kita amalkan, peduli dengan Palestina, bagian dari merasa kebersamaan dalam satu iman, merasa peduli dengan mereka dan lain sebagainya. Baik, ini ya seperti tadabur, di antara contoh tadabur yang menarik yang didapatkan, yang ditulis oleh Dr. Abdul Salam Al-Majidi. Jadi luar biasa ya. Dan Al-Quran itu kalau kita baca lagi, renungi lagi, biasanya banyak lagi ilmu-ilmu yang lain yang mungkin baru terungkap atau yang kita dapatkan. Oleh karena itu, luangkan ya waktu untuk mentadaburi Al-Quran supaya kita bisa menjadikan dalam keseharian dan mengamalkan dan menjadi pedoman hidup kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan demikian. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ditanyakan, didiskusikan, monggo silakan. Waalaikumsalam. Di dalam doa salawat Ibrahimiyah itu Pak Ustaz, di situ ada bila majid dan karya Allah dan yang berarti lagi dia. Ini maksud di sini seperti apa? Saya kira gitu. Ya. Zat ini sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia ya. Sesungguhnya dirimu ya Allah. Sesungguhnya dirimu. Wah, diri. Kalau diri berarti kayak manusia. Ya, kosakata kita yang ada cuma itu untuk menggambarkan engkau gitu kan. Jadi sebenarnya innaka kalau diartikan sesungguhnya engkau ya Allah
Jadi kalau disebutkan zat, zat berarti dia berbentuk fisik nih, gitu kan. Sesungguhnya dirimu kayak orang nih, gitu kan. Makanya ya ini terjemahan, ya. Terjemahan itu memang kadang-kadang kemudian membawa pemahaman yang lain. Oleh karena itu ulama dalam menerjemahkan Al-Quran itu biasanya hampir selalu membuka tafsirnya. Jadi zat itu yang disebutkan atau dirimu, sesungguhnya dirimu ya Allah, itu sebenarnya terjemahan aja. Ya, kalau bahasa Arabnya singkatnya sesungguhnya engkau, sudah engkau, gitu kan. Tidak disebut zatnya, tidak disebut dirinya, ya, supaya lebih umum dan tidak mengandung interpretasi yang lain. Jadi sebenarnya sederhana, sesungguhnya engkau ya Allah. Kayak gimana Allah? Wallahu a'lam. Belum ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Gimana zatnya? Wallahu a'lam. Bahkan Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj juga pernah ditanya, naik ke langit ketujuh, berbicara dengan Allah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Rasulullah SAW, nurun an arah, dikelilingi cahaya. Gimana aku bisa melihatnya? Dan Nabi Musa juga pernah minta melihat Allah, kayak gimana zatnya, gitu kan? Kata Allah, lihat gunung itu. Kalau dia berada di tempatnya, kau masih bisa bertahan, kau bisa melihat aku. Pasti lihat, tiba-tiba ada cahaya kuat sekali, pingsan Nabi Musa. Dan beliau belum pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di hari kiamat, yang orang yang masuk surga, di antara kenikmatan yang paling besar, bukan kenikmatan bidadari, bukan kenikmatan makanan, tapi kenikmatan apa? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti akan bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pandangan kita di dunia ini lemah. Ngelihat lampu tembak motor aja kelilipan kita kan. Apalagi ngelihat zat yang maha agung, yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Gitu ya, Pak. Ya. Di dalam ilmu tasawuf Pak Ustaz, saya pernah belajar seperti itu. Kadang kalau kita lagi berdiri takbir itu pada sifat api, kedua kita buka sifat angin, tiga sujud sifat air, kalau kita berdiri antara sujud sifat tanah. Nah, dari empat ini dikompilasikan oleh tasawuf itu adalah zat Allah. Itulah yang menghidupkan kita. Apabila salah satu dari unsur itu tidak ada, kita akan mati. Mana itu? Baik, saya teringat dengan kartun ya. Ada unsur air, unsur angin, unsur tanah dan lain sebagainya. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau itu ada referensinya dari Al-Quran dan hadis, maka bisa mudah kita terima. Tapi kalau cuma filsafat ya, yang tidak ada dasarnya, referensinya, maka wallahu a'lam bishawab, tidak bisa kemudian banyak berkomentar ya. Tapi kalau ada dasarnya dalam Al-Quran dan lain sebagainya, kita terima. Tapi nyatanya di dalam Al-Quran nggak ada yang menyebutkan seperti itu ya. Nggak ada yang menyebutkan seperti itu. Paling ulama mengatakan ketika mengucapkan Allahu Akbar, maka itu pengakuan yang maha agung, yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita, kesibukan kita, sakit kita, ya, lapar kita, lelah kita, itu enggak ada apa-apanya. Yang paling besar adalah Allah, gitu. Jadi jangan dipikirin, kita fokus kemudian khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang seperti tadi, angin, air, tanah, Allahu a'lam ya, baru dengar. Gitu ya, Pak. Enggak bisa banyak berkomentar. Ya. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Kita tutup. Sekian dan demikian. Jangan lupa untuk menyempatkan tadabbur Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.